Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adbadaya jiratal alami, ya uhailal jud harami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adbadaya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, kullu baitin anta sakinuhu, laysa muhtajan ila suruji, wa maridin anta aiduhu, qad atahu Allahu bil faraji, ya Rasulullah, salamun alaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka halal bihalal sekaligus santunan anak yatim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan sukses dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, ulukul Quran, Nabi akhir zaman, baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang kita cintai, Ustadz Uki Al-Alamin, semoga sehat selalu, berkah selalu. Semoga keturunannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang terhormat juga Ustadz Muhammad Yusuf, semoga Allah berikan kesehatan, amin. Allah berikan keberkahan, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Yang terhormat juga para pengurus majelis ratib dan maulid PTM. Dan yang kita banggakan dan kita cintai, anak yatim yang hadir di sini, ya insya Allah akan dicintai Allah, amin. Bapak Ibu semua, mohon maaf sebelumnya, para ustadz, mohon maaf kalau saya berdiri, para ustadz, mohon maaf, mungkin karena saya laki-laki saya lebih suka berdiri. Saya bukan bidang saya sebenarnya mengatakan ini. Saya adalah pengurus serikat pekerja di PTM.
Mungkin kalau bidangnya ada yang lain, ada Bang Juki, Bang Dul Omen, ada Bang Adit, ada Pak Andre, ada yang lain. Ini saya ngerasa dijebak ini. Enggak. Minta hadir disuruh bicara. Tapi saya ingat betul, kebetulan saya salah satu pelaku yang mendirikan majelis. Kenapa saya dirikan? Abang-abang, Bapak Ibu semua, itu. Karena pada saat dari PT berdiri mulai 96 sampai dengan kalau nggak salah 2011 tuh atau kita buat tuh, kalau nggak salah majelis ini sampai dengan 2011 masjid ini nggak dibolehin yang namanya maulid. Lah kita kagak betah, ya enggak? Kita yang biasa dari kecil ditenteng-tenteng sama orang tua ngadirin maulid dan sebagainya, kita ngerasa tergugah. Akhirnya kita bentuk tuh majelis. Ini kita bentuk pakai nama apa? Ya udah, yang penting jalan dulu, ada dulu, ya enggak? Begitu kita bentuk dilarang. Kalau ada yang masih ingat itu, kita dilarang maulid pertama. Masjid ini dilarang untuk mengadakan maulid karena bid'ah. Bid'ah katanya itu. Saya bilang, kalau sampai masjid ini dilarang untuk bid'ah, ya enggak? Masjid ini punya perusahaan, bukan punya DKM. Kalau memang dilarang, kita lihat, ya enggak? Masjidnya mau kita sekat bagi dua atau ada pertumpahan darah di sini. Itu saking kerasnya itu pada saat itu. Akhirnya mengalah dah tuh. Sampai sekarang alhamdulillah para guru sekarang juga ada pengajian yang dipimpin oleh Ustadz itu setiap minggu ya, atau berapa minggu sekali itu. Dan alhamdulillah setiap bulannya karyawan PT Mei pada patungan tuh dipotong gaji. Dipotong gaji buat apa? Ada anak yatim karyawan yang bapaknya meninggal di PT Mei, setiap bulan diberikan tuh. Setiap bulan juga dana itu digunakan untuk hal-hal yang memang diperlukan majelis ini. Para pengurus, saya berpesan, ayo terus kita hidupin majelis ini sampai perusahaan ini tutup. Karena kita nggak tahu perusahaan ini tutup. Ayo kita hidupkan majelis ini dan jangan hidup di majelis. Artinya apa? Kita hidupkan majelis. Ayo kita bangun bersama-sama, bukan mencari keuntungan di dalam majelis. Tadi juga saya indah bener nih, Ustadz, ini namanya apa? Jamaahnya apa, aman? Santrinya? Santri? Ada yang udah lulus sekolah SMA? Ada? Udah kerja belum? Temuin saya kalau belum kerja ya. Karena Murah Moto butuh tadi kayak kori apa dan sebagainya gitu. Jangan yang kerja orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang santri juga boleh bekerja karena diharuskan, ya enggak? Siapa tahu nanti jadi bisa bantu di majelisnya, bantu di mananya, ya enggak? Jangan berarti saya ngomong begini, besok cucu saya yang di Jawa Timur saya suruh kemari, bukan. Saya juga bisa bantunya terbatas para guru. Terakhir pesan saya atas nama pengurus Serikat Pekerja PUK PT Mei, Khairunas Anfa'uhum Linnas. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, berguna bagi manusia lain, bagi orang lain. Jadilah majelis ratib dan maulid Murah Moto, jadilah seperti itu. Insya Allah kita akan terus jalan bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub fatihil munawwiril qulub syafil ilali wa kashfil kurub wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insya Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang dimuliakan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Salawat dan salam kita panjatkan aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini tempat yang kedua ya. Yang pertama kunjungan yang kedua ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita bisa berkumpul seperti ini, masih bisa menikmatin yang namanya nanti ada taklim juga, ada silaturahmi, ada nanti santunan anak yatim. Insyaallah semua mengundangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita niatkan dari rumah, setiap langkah kita Allah tulis, Allah catat sebagai amal soleh, hingga hanya jadi pemberat amal kita nanti di yaumil akhir ya. Dari saya nggak banyak sebenarnya, ditodong begini saya nggak punya persiapan, mau ngomong apa, bingung jadinya. Kalau nggak ada topik yang mau dibahas, repot. Ya, pesannya poinnya sedapat mungkin. Insya Allah nanti bulan Juli tatap muka mulai diberlakukan. Dengar bocorannya sih tatap muka sudah mulai bulan Juli. Sekolah-sekolah nanti insya Allah mulai tanggal 19 Juli itu sudah mulai dengan metode shifting informasi terakhirnya. Mungkin nggak full, biasanya 8 jam jadi 4 jam, yang biasa 4 jam biasa jadi 2 jam gitu. Jadi ada bocoran-bocoran tadi informasinya seperti itu. Jadi insya Allah tanggal 19 Juli mulai tahun ajaran baru. Insya Allah mungkin seminggu sebelumnya 12 Juli juga sudah mulai dimulai. Jadi yang sekolah-sekolah sudah mulai dibuka lagi dengan harapan ya mulai aktif lagi lah semua aktivitas kita, taklim kita, sekolah-sekolah kita. Insya Allah menjadi awal kita mulai bersilaturahmi taklim lagi kembali ya, insya Allah nanti di bulan Juli kita mulai lagi. Gak lain dan gak bukan tujuan kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, terus jemput keberkahan Allah, terus jemput ridha Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, di tempat kerja, dimanapun nggak hanya di majelis taklim yang kita ini di masjid, di majelis taklim di PT Muramaton ya, kita sempatkan dari jauh rumah ke sini untuk berkumpul, dan di rumah-rumah juga, di perumahan-perumahan manapun ada majelis taklim, terus ikutin. Insya Allah nanti Allah tuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi. Terus niatkan untuk kebaikan, tambah ilmu, karena ilmu adalah kunci dari amal ya. Kalau kita beramal tanpa ilmu, insya Allah nanti akan terus dijaga, dikasih tahu cahaya terang benderang sampai tujuannya akan kita capai, yaitu nanti dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan wajah, menatap wajah Allah di yaumil akhir nanti ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap intinya semangat, nggak ada pilihan lain untuk majlis taklim, majlis zikir, nggak ada pilihan. Dua pilihannya cuma semangat atau lebih semangat gitu ya. Terus semangatnya untuk menghadiri taklim, menghadiri majlis zikir, menghadiri segala macam yang sifatnya menjadikan kita lebih baik, mendapatkan pencerahan, mendapatkan segala macam, mendapatkan semangat. Insyaallah nanti Allah tuntun kita ya. Insyaallah demikian aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Uki, Pak Ustadz Yusuf sudah membimbing kita semua. Terus mudah-mudahan beliau-beliau ditambahkan keberkahan oleh Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah keluarganya semuanya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaram makdura. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafaa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alim. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه والسلام على شهران على مشهور الأقوال المختلفة المروية. صلوا عليه توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله صلوا عليه وكان قد اجتزى بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلوا عليه ومكث بهم شهرا سكيما يؤانون سقمه وشكواه. صلوا عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه والسلام على رجه 9 أشهر قمرية. صلوا عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه الصدى. صلوا عليه
حضر أمه ليلة مولده أشهد مريم في نسوة من الخجرة القدسية صلوا عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السنام حال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله لع البدر علينا بغسانيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله
طلع البدر علينا بأسانيات الوداع وجب الشكر علينا فدا لله والصلاة الله تغشى الشرف الرسل محمد وسلام مستبير كل حين تجادى مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا الله صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Ustaz Mudir Ma'had wa Majlis Ta'lim Tanwirul Qulub Al-Ustadz Uki Al-Amin, yang saya hormati para pimpinan, para ketua, para anggota, para sepuh dan adik-adik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kesehatan keafiatan, selalu diberkahi rezekinya, selalu dijalankan pada ajaran kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan bersama, dipertemukan kita di majelis, di ma'had yang penuh dengan berkah ini dalam rangka halal bihalal sekaligus silaturahmi kepada guru kita Al-Ustadz Uki Al-Amin. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhoi, diberkahi, dan menjadi sebab saksi untuk kita dapat berjumpa bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini tempat merupakan tempat yang luar biasa, penuh berkah. Kalau bukan tempat-tempat seperti ini, pondok pesantren, majelis taklim, maka kita semua tidak tahu bagaimana menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bagaimana menjalankan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu apa itu khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kita alhamdulillah girang kita dengar ada pondok pesantren di sini, ada majelis taklim. Semoga yang tadi kita dengar bocorannya semoga terlaksana. Insyaallah majelis taklim dibuka lagi, di mana-mana dibuka lagi, termasuk di PT Mei. Ya, insyaallah semua berkah insyaallah ya. Berhubung sudah agak siang ini, sudah memulai memanas udara dan kayaknya muka-muka sudah mulai lapar kayaknya itu ya. Ya. Sound yang bagian vokalis juga mulai meredup suaranya tadi. Ya, memang semua juga sama. Ya. Satu yang akan saya sampaikan.
tentang bagaimana keadaan sekarang ini dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Sudah menjadi rahasia umum. Keadaan sudah memburuk, agak memburuk ya. Dari segala macam segi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan semua. Kita mendengar apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua sebab untuk keamanan kita semua. Ketika dua sebab itu diwujudkan, ya, maka kita akan selamat dari berbagai macam musibah, bala, fitnah, cobaan dan lain sebagainya dan seterusnya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dua aja. Enggak panjang-panjang enggak, insyaallah enggak lama. Dua aja. Yang pertama apa? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab mereka selagi engkau bersama mereka, selagi Nabi Muhammad SAW bersama mereka. Sekilas ini firman ini, jaminan ini, asuransi ini untuk para sahabat Rasulullah, karena merekalah yang duduk bareng bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, berperang bersama Rasulullah, berdakwah bersama Rasulullah. Ya, sekilas untuk para sahabat, karena merekalah yang bersama Rasulullah. Tapi Al-Imam At-Tabarani menyatakan dan mengatakan itu bukan hanya untuk para sahabat. Siapapun umatnya, muslim umatnya bisa mewujudkan kebersamaan bersama Rasulullah, maka dia akan selamat daripada azab. Bagaimana caranya? Menghidupkan ajarannya. Orang yang menghidupkan ajaran Rasulullah akan selamat. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di samping mereka mengerjakan, mentauladani, menyampaikan, mengajarkan, mencatat untuk kita, sehingga sampai pada hari ini insya Allah nggak ada yang lepas. Semua ajaran Rasulullah SAW ada, bisa kita telaah, bisa kita baca sampai saat ini berkat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itulah yang dinamakan sunnah. Banyak sunnah ya. Sunnah ada dua. Ada yang merupakan ibadah, ada yang merupakan adah. Pekerjaan-pekerjaan Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW yang merupakan ibadah banyak. Sholat ada, sholat sunnah, duha, tahajud, witir dan lain sebagainya. Banyak. Kerjakan sunnah itu, maka dia telah mewujudkan sedikit kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Selain sholat, Quran, baca Quran, para sahabat pun mengajarkan itu dan melakukan itu. Ada yang sebulan, ada yang sehari sekali hatam, sehari 2 kali hatam, seminggu, bahkan minimal para sahabat Rasulullah SAW minimal sebulan sekali kudu hatam. Gitu. Kita nggak bisa, ya berusaha. Belum bisa baca, tempat inilah, seperti inilah yang mengajarkan itu semua. Ya. Apalagi banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ibadah. Atau mungkin terlalu banyak. Ada yang adat, bahkan yang adat-adat istiadat aja, ikutin apa kata Rasulullah SAW. Apa itu? Makan. Kan bukan ibadah makan, tapi bisa jadi ibadah. Pakai tangan kanan, cuci tangannya, jangan pakai tangan kiri ya. Minum pakai tangan kanan. Masuk rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, assalamualaikum, dan seterusnya banyak. Ibadah adat kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tersebut,
Orang yang sudah bisa melaksanakan banyak pekerjaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah berusaha untuk mewujudkan kebersamaan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan disebutkan bahwasanya walaupun hadis yang dhaif, tapi hadis ya, man ahya sunnati faqad ahyani. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia menghidupkan aku, berarti dia mewujudkan kebersamaan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mewujudkan lingkungan seakan-akan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dipakai di rumah, di kantor, di jalan, dan dimanapun kita berada. Lakukan ajaran Rasulullah, maka kita akan selamat ya. Sekali lagi akan selamat daripada segala macam musibah, bala, fitnah dan lain sebagainya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya hadis Rasulullah SAW menyatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kecuali teruntuk khususnya di zaman seperti ini. Al-Habib Al-Mustafa Zurafati wa Zuwafa wa zikruhu fi shifa izatama أترانا